semua budaya di berbagai belahan dunia pernah memasuki zaman dinamisme, di mana benda-benda mati menjadi objek pemujaan dan dipercaya menyimpan berkah bahkan kutukan. Nenek moyang kita sempat mempercayai batu-batuan, prasasti, dan arca sebagai benda keramat. Meskipun tradisi memuja benda mati di zaman modern ini telah luntur, sejumlah legenda dan mitos yang berkaitan dengan praktek dinamisme di masa lalu masih tersisa. Bisa ditelusuri dari kisah tentang barang yang dipercaya memiliki kekuatan hingga saat ini. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 bukti kutukan kuno. 5 tablet atau lempengan timah dari masa 2400 tahun lalu ditemukan di makam seorang perempuan muda yang jasadnya dikremasi di Athena, Yunani. Yang menarik, pada tablet tersebut terukir mantra kutukan. Kutukan tersebut meminta kepada para dewa dunia bawah atau tonik seperti Hekate, Artemis, dan Hermes untuk meneruskan kutukan pada sasarannya. Sementara tablet kelima kosong. Diduga mantra kutukan dirapalkan secara lisan, bukan dituliskan di atasnya. Kelima lempeng timah itu ditusuk dengan paku besi, dilipat, dan dimasukkan ke dalam makam. Diyakini, kuburan seseorang akan menjadi perantara bagi tablet kutukan tersebut untuk mencapai dewa dunia bawah, yang konon akan melaksanakan teluh tersebut. Salah satu kutukan ditujukan pada pasangan suami istri penjaga kedai minum. Hal ini karena kedai minum bukan hanya menjadi ajang bersosialisasi atau bergaul di Athena pada masa lalu, namun juga lokasi perjudian atau kegiatan tercela lainnya. Prasasti batu yang tersembunyi di gudang Museum Bologna memuat kutukan kuno yang memanggil Dewi Setan untuk menyiksa korban. Prasasti ini tersembunyi hampir 1 abad. Benda antik ini disingkirkan pada Perang Dunia Pertama, tapi telah ditemukan kembali pada 2009. Prasasti ini berumur 1600 tahun. Sekarang penerjemah menemukan rahasia gelapnya. Batu tua ini memanggil sosok berambut ular untuk mengikat pria yang diumumikan dengan tangan terikat. Korbannya bernama Porcellus. Peneliti dari Universitas Zaragoza, Celia Sanchez Natalias, menerjemahkan prasasti aneh itu untuk kali pertama. Ular meliuk muncul mengancam dari sisi kepala sosok yang bermahkota. Di bawahnya terdapat gambar orang yang dimumikan dengan tangan terikat atau saling menyilang. Korban ini dikutuk. Penanda kutukan sangatlah mudah dikenali karena ukiran berikutnya menuliskan nama Porcellus. Prasasti kutukan dari Bologna ini unik karena menggabungkan sosok iblis dan teks. Benda ini memanggil Dewi Tiga Wujud Hekate. Sosok ini sering disebut sebagai ibu para penyihir. Sosok pertama tampil dengan ular keluar dari kepalanya seperti Medusa. Mahkota diduga digunakan untuk memanggil iblis atau dewi untuk memberikan kutukan. Arkeolog asal Israel menggali sebuah artefak tablet berusia 1700 tahun dari sebuah rumah Romawi di kota Daud di Yerusalem. Tablet yang dimaksud bukanlah perangkat PC mobile, melainkan sebuah benda bersejarah berbentuk persegi panjang. Di tablet tersebut, kabarnya seorang wanita bernama Kirilla mengutuk seorang pria bernama Lenis, kemungkinan atas kasus hukum. Arkeolog meyakini artefak tablet berusia ribuan tahun ini ditulis oleh seorang penyihir. Benda bersejarah yang disebut tablet kutukan ini diambil dari penggalian oleh Israel Antiquities Authority di Givati Parking Lot. Lokasi tersebut dikenal sebagai City of David, sebuah area pekerjaan bagi manusia selama 6.000 tahun. Rumah besar atau mansion ini berukuran 2.000 meter persegi dan berisi 2 halaman terbuka yang berdekatan satu sama lain. Rumah ini kabarnya pernah ditempati antara akhir abad ketiga hingga 363 sebelum Masehi. Teks pada tablet ini kabarnya ditulis dalam bahasa Yunani dan menyebut seorang nama wanita Kirilla yang memanggil 6 dewa untuk melemparkan kutukan pada seorang pria Lenis. Peneliti yang mengartikan teks tersebut mengungkapkan Kirilla meminta para dewa untuk memastikan bahwa pria tersebut tidak akan melawan atau tidak melakukan apapun yang merugikan Kirilla. Peneliti Robert Walter Daniel dari Institut für Altertumskunde di University of Cologne mengatakan Kirilla mengkombinasikan elemen dari 4 agama. Salah satu teks juga mengandung kata-kata sihir seperti penyebutan laut,
yang berasal dari Ibrani atau Yahudi. Seorang remaja 16 tahun asal Belanda mengambil genteng Romawi, memasukkannya ke dalam ransel, dan berusaha menyelundupkannya keluar dari kota kuno Pompei yang sedang direnovasi. Namun, pencurian itu disaksikan seorang turis Amerika Serikat. Kepada polisi yang mencegatnya di dekat pintu keluar, pemuda asal Belanda itu mengaku akan menjual artefak kuno itu di eBay. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli iPhone terbaru. Untung saja aksinya digagalkan. Jika tidak, mungkin ia akan menyesalinya seumur hidup. Bukan soal ancaman hukuman, namun sesuatu yang dianggap lebih mengerikan lagi, kutukan. Baru-baru ini dikabarkan, sejumlah turis yang pernah mengunjungi Pompei mengembalikan kenang-kenangan yang mereka ambil dari sana. Sejumlah turis menduga mereka mendapatkan kutukan karena nekat mengambil artefak dari kota yang terkubur abu panas Gunung Vesuvius itu. Selama beberapa tahun, sebanyak 100 paket berisi benda-benda dari situs Pompei dikembalikan. Sebagian disertai surat yang menjelaskan masalah dalam hidup si pengirim mungkin dipicu aksi pencurian mereka di kota kuno tersebut. Salah satu surat ditulis pria Spanyol. Ia mengembalikan sejumlah artefak, termasuk patung perunggu yang ia ambil pada 1987. Menurut dia, benda itu telah menghancurkan keluarganya, dan seorang dari Amerika Latin mengembalikan batu yang diambilnya dari Pompei. Ia mengaku keluarganya mengalami trauma demi trauma sejak ia mengambil artefak tersebut. Massimo Ossana, pengawas arkeologi Pompei, mengatakan sejumlah orang meyakini Pompei adalah kota terkutuk dan kutukan itu bisa jadi menular. Konon erupsi dahsyat Gunung Vesuvius yang mengubur kota beserta seluruh penduduknya dengan abu panas terjadi karena para dewa marah dan menghukum mereka yang telah menghancurkan bangunan suci. Berlian Black Orlov, dikenal juga sebagai mata Brahma atau Eye of Brahma, adalah sebuah berlian yang dicuri dari sebuah kuil Hindu oleh seorang biarawan. Berlian ini kemudian dimiliki oleh beberapa wanita yang kebanyakan dari mereka mengambil nyawa mereka sendiri dengan bunuh diri. 2 di antaranya lompat dari gedung tinggi. Brahma sendiri adalah dewa pencipta di Hindu. Akhirnya berlian ini dijual ke seorang jauhari atau tukang perhiasan di New York yang memecah berlian ini menjadi 3 bagian. Hal ini dipercaya berhasil memecahkan kutukan dari Black Orlov ini. Berlian Black Orlov ini ditampilkan di American Museum of Natural History New York dan Natural History Museum London. Pada tahun 1991, sebuah mumi atau jenazah manusia yang sudah sangat tua ditemukan di pegunungan Alpen. Mumi tersebut dipercaya berumur lebih dari 5.000 tahun dan diberi nama Ötzi atau lebih dikenal sebagai Iceman. 13 tahun sesudah penemuan ini, diketahui 7 orang yang terkait dengan penggalian mumi tersebut telah meninggal. Kebanyakan dari mereka meninggal karena hal-hal yang tidak masuk akal. Banyak orang percaya hal ini terjadi karena kutukan pada Iceman ini. Penelitian menunjukkan bahwa Ötzi atau Iceman merupakan seorang korban pembunuhan yang meninggal karena dipanah dan kepalanya dihancurkan, kemudian ditinggalkan di pegunungan Alpen. Koh Hing Ham adalah sebuah pulau kecil di Thailand yang letaknya berdekatan dengan Pulau Koh Lipe. Tak seperti pantai pada umumnya yang tepiannya berupa pasir, tepi pantai Koh Hing Ham dipenuhi batu-batu oval berwarna hitam. Batu-batu unik ini menjadi daya tarik utama bagi para turis. Sayangnya, batu tersebut terlarang untuk diambil karena konon mengandung kutukan. Menurut mitologi Thailand, Dewa Tarutau sangat menyukai Pulau Koh Hing Ham hingga ia memberikan anugerah berupa batu-batu mulia berwarna hitam cemerlang. Tetapi bersama anugerah itu, ia sertakan pula kutukan berupa nasib malang bagi siapapun yang berani mengambil batu di sana. Bukit batu berwarna kemerahan ini merupakan salah satu keajaiban alam yang paling menonjol di Australia. Ayers Rock atau Uluru yang seringkali dikatakan sebagai gunung batu monolit, meskipun sebenarnya bukan, memiliki kondisi geografi yang unik dan tak biasa.
Formasi batuan pasir raksasa ini juga merupakan rumah bagi sejumlah mata air, lubang air, gua batu, dan lukisan-lukisan kuno bernilai sejarah. Karena itulah UNESCO mencantumkannya dalam daftar situs warisan dunia mereka. Batu-batu merah yang membentuk formasi Ayers Rock diyakini menyimpan kutukan bagi siapa saja yang berani mengambilnya. Kabarnya wisatawan yang nekat mengambil cukilan Ayers Rock selalu ditimpa kesialan, hingga akhirnya mereka mengirimkan batu itu kembali ke tempat asalnya. Kaum Maori adalah kaum pribumi di New Zealand yang sebelum berperang akan memahat topeng mereka sendiri untuk dikenakan saat perang. Berdasarkan kepercayaan mereka, semua pria yang meninggal di perperangan saat mengenakan topeng ini akan meninggalkan jiwa mereka di topeng tersebut. Tidak ada ancaman bagi para pria yang mengenakannya. Hanya saja berhati-hatilah jika Anda adalah wanita yang hamil atau sedang menstruasi. Dikatakan bahwa jika wanita yang sedang berada dalam kondisi tersebut berada di dekat topeng ini, maka mereka akan berada dalam bahaya atau akan mengalami nasib sial. Bahkan Museum Inggris juga menuliskan sebuah peringatan bagi para wanita untuk memberitahukan mengenai kutukan ini. Pemirsa, itulah 7 bukti kutukan kuno versi On The Spot. Penemuan benda purbakala seringkali membuat decak kagum, namun tak jarang menimbulkan kesan misterius. Ada yang memiliki arti, ada pula yang belum diketahui latar belakangnya. Simak apa saja kira-kira benda misterius tersebut. Tunggu setelah jeda yang satu ini, tetap di On The Spot.